Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ardi? Sehat Kang. Sehat. Ini sahabat-sahabat saya silaturahim ke rumah ke panti asuhannya Mas Ardi ya? Ya, ini saya ajak silaturahmi ke panti asuhan yang mau saya akuisisi lah. Mohon doanya untuk berkembang biar panti asuhan ini berkah lah gitu, membantu anak yatim. Alhamdulillah. Tadi Ustaz Fajar kesini ya Ustaz? Apa? Iya. Dalam rangka apa Mas Ardi? Fajar. Ya, saling silaturahmi juga menjelaskan tentang kita baik-baik saja sama Kang Fajar gitu. Jadi saya tunjukkan ini mohon doanya juga gitu. Jadi ini masih pengembangan lah di sini untuk panti asuhannya. Untuk masih anggotanya untuk anak kecilnya masih di bawah 20 lah, 17-18 orang. Mungkin nanti kalau berkembang ya alhamdulillah gitu. Tapi benar Mas Ardi, yang saya bingung ya sama kayak santri-santri yang lain bingung. Ya. Kok bisa secepat itu Mas Ardi dapat rezeki banyak kayak gini, kok bisa cepat? Iya, sama Kang Fajar itu sudah saya jelaskan. Mungkin di sini saya jelaskan lagi ya. Dulu kan saya bangkrut ya Kang. Setelah keadaan itu saya kena ada sebelum mendekatkan diri sama agama. Akhirnya saya beranjak, kan itu sebenarnya dari rekan-rekan lama relasi bisnis saya yang di luar yang tiba-tiba kemarin saya bangkrut, mereka memutuskan kerjasama. Nah, setelah saya akhirnya mengaji atau ke Tengkiu itu saya ngobrol, saya dinasihati, saya mendekatkan diri sama agama, disuruh bersedekah, disuruh menjauhi larangan-larangannya, lebih fokus ke tentang agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tiba-tiba ya nggak tahu, nggak ada yang nggak mungkin kan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya tiba-tiba ketika saya sudah minta maaf, yang kemarin kan disuruh minta maaf, oke saya minta maaf karena tiba-tiba beberapa hari atau satu minggu lah katanya hubungin saya lagi, akhirnya bergabung invest lagi di perusahaan saya, terus di pekerjaan saya yang lain ya alhamdulillah akhirnya berkembang lagi, karena kemarin kan sisa-sisa harta saya diambil istri sampai sekarang, beberapa hari saya juga nggak tahu kemana. Istri yang nggak seri itu kan? Iya. Itu jadi nggak tahu kemana dia. Ya itu kan saya kan cari-cari kemana-mana kan juga nggak ketemu. Intinya saya sudah memohon maaf, tapi kan dia nggak mau. Akhirnya terjadilah kisah harta saya dibawa. Sampai sekarang saya belum bertemu. Dan di Kang Fajar pun ada yang bertanya untuk nanti, kenapa nggak perbaikan? Karena dia udah nggak mau, akhirnya menarikan diri. Lah untuk itu pun akhirnya gimana caranya untuk endingnya yang mungkin kalau perpisahan lebih baik ya saya nggak bisa apa. Kalau jodoh yang memang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala saya bersama lagi ya, alhamdulillah. Tapi kayaknya saya lihat dari etikatnya dia, saya juga nggak tahu. Sampai sekarang belum bertemu. Bagaimana? Mungkin ya proses akhirnya kan. Saya lebih cenderung memperbaiki diri lah sekarang. Terus mohon maaf Ya. Mbak Dinda apa kabar sekarang? Itu masih saya betul nanti, makanya saya mau ke pondok, gimana caranya saya bisa bertemu dengan Gus, minta nasihat gimana penyelesaiannya, atau saya nikahnya atau gimana. Untuk anak saya kan juga saya sama anak saya kan masih belum konteks, kan dia kan di luar anak saya gitu. Ya nanti saya juga pasti untuk ke akang-akang juga minta bantuan lah. Untuk nasihatnya kita ngobrol kayak tadi Kang Fajar gitu. Pas kemarin-kemarin atau makan itu kita ngobrol sempat, ternyata orangnya juga enak gitu. Saya juga tanya penyelesaian gitu. Ya semoga lebih baik lagi Kang. Tapi saya sukanya sama Mas Ardi ini gimana ya sahabat, ketika dia sudah ditobatkan sama Allah, terus dikasih rezeki yang melimpah setelah beliau bertobat ini, beliau bisa langsung mensedekahkan hartanya, bikin panti asuhan kayak gini. Itu saya suka. Lah mungkin Mas Ardi ngasih nasihat ke sahabat-sahabat, ke saya juga. Ya sama tetap
kayak yang kemarin saya bilang itu tetap bersedekah dan berbagilah, jangan bosan-bosan. Meskipun kita bukan tentang kaya raya, kalau kita miskin seadanya uangnya berapa, umpama 5.000, 10.000, 2.000 kita sedekahkan. Yang penting ikhlas. Kita berbagi sama teman, nggak akan berkurang. Suatu saat pasti ada teman itu atau apapun itu pasti dia akan kembali memikirkan kebaikan kita. Nah, gitu. Jangan bosan-bosan untuk sedekah. Itu kan juga diajarkan di pondok. Iya. Barangkali Mas Ardi ada keinginan buat nyumbang pondok apa? Insya Allah kedepannya semoga proyek saya ini lancar. Bahkan tadi Bang Radit minta mobil juga, itu akan proyek kedepannya. Ini saya lancar, insya Allah tetap kita berhubungan baik, silaturahmi nanti saya. Mas Rafli juga katanya pengen mobil juga. Gimana? Ya semoga lah saya dikasih rezeki yang banyak, nanti bisa bantu-bantu lah. Ya nggak Mas Rafli? Ya, Ya Ini kemarin saya gini Kang, saja. Tetap aja setelah ngomong, saya penampilan saya memang apa, saya ini kayak orang songong gitu enggak gitu. Katanya saya kan sudah jelaskan ya kepada apa ini netizen atau bukan di Gio apa di Kang Fajar. Saya ini memang sebelum tahu sendiri kan, sebelum saya mendekatkan diri dengan agama, terus saya khilaf kayak gitu. Saya kan memang gayanya seperti gitu. Saya juga butuh proses gitu. Jadi saya gini, terus untuk kacamata memang kenapa tak pakai, saya beberapa hari gak tidur, bekerja, terus mata saya kena silo ini agak gimana, bukan karena saya ya memang gaya saya gini ya, betul memang untuk memperbaiki diri juga butuh proses gitu. Jadi mungkin kalau ada arahan dari Akang monggo masukkan, pasti nanti saya tampung. Ya kalau saya sih lebih suka orang yang berhijrah dari belum baik menjadi baik, itu saya lebih suka daripada yang ya mungkin ya kelihatannya kayak saya sorbanan apa pensian, tapi kan belum tentu. Bisa jadi hatinya Mas Ardi lebih bersih, bisa jadi Mas Ardi juga lebih dicintai sama Allah daripada kita sendiri. Amin. Mas Ardi, kita kan belum sholatnya Mas Ardi. Barangkali berkat sholawat nanti panti asuhannya bisa lebih bermanfaat buat orang-orang sekitar. Ya. Salawat dulu ya Mas Ardi. Iya, monggo. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, oh iya Mas Ardi. Iya. Terus kan sudah bikin panti asuhan nih. Iya. Kira-kira programnya di panti asuhannya Mas Ardi apa aja? Ya nanti digabung, ada juga ngajinya, belajar selawatnya. Ya mungkin kedepannya kita juga akan tanya-tanya ke pondok lah. Nanti saya bikin nasihat juga guru besar saya bisa. Berarti Mas Ardi ini pemilik panti asuhan sekaligus kiainya juga lah ya? Enggak, kiai lah, enggak. Saya cuma invest aja lah. Apa Mas Ardi? Jadi kiai belajarnya ke Gus, nanti sampai sini diajari anak-anaknya kan enak ya gitu Mas Ardi. Jadi Iya. lebih sering ke pondok, nanti ketemu santri-santri juga, ketemu Mas Rafli. Apa Mas Rafli aja suruh ngajar nanti di sini Mas Rafli? Ya boleh lah, kalau saya ninggalin kerjaan kan masih belum ada tanggung jawab besar juga kan gitu, perusahaan gitu loh kan. Oh iya, proyeknya apa aja Mas Ardi kalau boleh tahu? Ya saya ini kan apa mau tahu, ya, kemarin kan udah dibilangin ada kelapa sawit, saya juga ada travel juga, ada villa juga gitu. Tapi untuk kelebihannya privasi lah, nanti untuk kedepannya mungkin dari Gus atau Kang main-main ke sana lah nanti bisa gitu. Ya, itu aja.
Ayo sahabat, jangan mau kalah sama Mas Ardi sahabat. Mas Ardi itu Masya Allah, kemarin juga saya tahu Mas Ardi itu nyumbang apa kemarin Mas Ardi itu? Nyumbang pasir itu 2 truk kalau nggak salah, pasir 2 truk. Itu Mas Ardi sendiri di dalam truk sahabat. Malam-malam sekitar jam 2 itu kok ada truk masuk, ternyata Mas Ardi ngirimin pasir itu 2 truk. Borong madu. Sama borong madu juga. Sahabat, jangan mau kalah sama Mas Ardi sahabat. Jadi saya juga berlomba-lomba dalam bersedekah ini. Mas Ardi ini bikin iri ya. Jadi kan saya yang setelah saya hijrah itu kan saya nggak punya apa-apa Bang Bro. Makanya dibilangin mau bersedekah. Jangan kamu nggak punya apa-apa terus takut malu hanya cuma sekecil ini. Tapi kalau sekecil gini kamu ngasih ke orang, orangnya kamu ikhlas, orangnya terbahagia. Benar. Sedangkan membahagiakan orang itu pahalanya sangat-sangat besar sekali ya Mas Ardi. Insya Allah Mas Ardi. Barangkali dengan wasilahnya Mas Ardi ini sedekah segala macam itu keburukan-keburukannya itu bakal bisa terhapus. Amin. Saat bisa ya'tal hasanata tambuha, maka kita ikutilah perbuatan buruk-buruk kita itu dengan perbuatan kebaikan. Niscaya nanti perbuatan keburukannya itu akan terhapus oleh perbuatan kebaikan itu. Itu ya Mas Ardi. Iya. Ini saya nggak nyangka orang-orang ternyata ketika saya kejadian dulu bila memang kayak orangnya songong semua ya, ternyata di balik kamera pas kita ngobrol makan kemarin atau apa itu, orangnya anak-anak belajar nyenengan, orangnya ternyata lebih santai, lebih rileks gitu ya. Jadi memang kalau ada apa namanya penonton yang saya bilang kalau penonton tanya-tanya itu gimana, ya nggak apa-apa, memang kita butuhnya lebih interaksi sama penonton gitu ya, makan welcome, lebih welcome gitu. Nah tadi itu dibilangi sama teman saya yang ketika kita makan jeruk kan ya Bang ya. Makan jeruk itu kan ada jeruk yang hijau, ada jeruk yang oranye. Belum tentu jeruk yang hijau itu dalamnya itu kecut. Belum tentu juga jeruk yang oranye dalamnya itu manis. Nah kelihatannya mungkin seperti abang dulunya kayak gini, ternyata tuh dalamnya hatinya coba ya sahabat yang kok bisa sampai kepikiran bikin panti asuhan, bisa sampai kepikiran beliin mobil Gusnya itu apa Alphard ya? Iya. Beli mobil Gusnya Alphard. Oh enggak. Saya juga kok bisa jarak sekian hari sekian minggu bisa cepet banget itu loh, bisa cepet banget terus betul-betul. Ya Allah, nggak mungkin kayak gitu, ngapain buang duit cuma buat tenor tuh nggak mungkin. Karena akhirnya dibuktikan juga ya, ke situ kita keliling sampai ke Toyotanya itu dikasih tahu, sampai kan nggak ada si kelas member kayak gitu, ini tempatnya ini kan sama tahu sendiri kan, ini tempatnya perbaikan, ini tempatnya apa namanya servis, ini tempatnya VIP buat nunggu gitu kan, sama tahu sendiri gitu. Tapi mungkin nggak masuk menggurui atau enggak? Iya. Tapi mungkin tadi caranya agak kurang cocok sama santri. Iya ya dijelasin kan, gak cocoknya gini. Masa Gus yang suruh kesini? Iya itu. Kan. Ya akhirnya kan sudah dijelasin sama Kang Fajar juga. Kita pertengkarannya di depan itu tadi kan kurang sopannya. Ya mungkin ya salah paham lah, mohon maaf. Kalau untuk songongnya memang kayak saya seperti ini. Untuk berubahnya mungkin ya butuh proses lah. Yang penting ya jangan sampai posisi kita ketika dulu kita nggak punya apa-apa, kita tunduk, kita tawadu, ketika diuji jadi kaya, jadi banyak, terus naudzubillah jadi sombong kan. Jangan sampai bersedekah, tetap bersedekah, tetap kita lihat dulu kayak gini, kita kayak gini ini yang semuanya kan cuma titipan dari Allah. Kita dititipi, ayo ini digunakan baik apa enggak, sama Allah diuji. Kalau dikasih digunakan untuk baik seperti Mas Ardi, bersedekah ke ulama, bersedekah ke apa namanya ke pondok, insya Allah nanti ditambah nikmatnya. Tapi kalau ini hasil kerja kerasku, malah nggak ditambah sama si Allah. Gitu Mas. Kan memang kadang orangnya kok cepet banget kaya. Kan nggak ada yang nggak mungkin. Benar. Kalau yang di atas sudah berkehendak kan. Kita juga kan nggak nyangka. Mas Ardi, ini udah malam, anak-anak panti asuhan tidur jam berapa Mas Ardi? Biasanya sih jam 8 sampai jam 9 gitu lah. Tapi programnya masih
masih diproses ya programnya. Ya, masih ini kan masih pengembangan juga kan, makanya agak gelap gitu, mohon maaf. Masih dikembangin lagi dan juga butuh surat-surat atau gimana gitu. Terus kalau butuh bantuan monggo nggak apa-apa dihubungi aja santri-santri. Insya Allah. Alhamdulillah. Oh, memang orang pondok ini baik-baik. Amin. Padahal saya segitunya dulu. Oh, enggak. Soalnya Gus dulu kan pernah ngajar, kalau ngajarin kita kan jangan sampai kita punya dendam sama orang. Ya. Soalnya kan semua orang tuh pasti punya kebaikan walaupun seburuk apapun kelihatannya. Ya. Dan sebaik apapun orang mesti punya keburukan walaupun sebaik apapun kelihatannya. Jadi ya yang kita lihat kebaikannya aja, biar nggak punya dendam, nggak punya dengki itu aja. Mas Ardi, terima kasih atas waktunya Mas Ardi. Sama. Ya. Terima kasih. Semoga tambah manfaat, tambah barokah, rezekinya Mas Ardi, rezekinya pondok juga tambah barokah. Dikasih semangat dengan Ardi, barangkali sahabat-sahabat banyak yang mau bersedekah untuk masjid, untuk pondok. Ya, tetap semangat meskipun kita nggak punya apa-apa. Kalau ada sedikit pendapatan sisihkan sedekah. Alhamdulillahirobbilalamin. Belajarlah dari orang-orang di luar sana, jangan lihat suksesnya aja gitu. Lihat perjuangannya. Tetap sedekah sama berbagi. Insya Allah nanti pasti ada balasannya. Jangan berharap ada gini enggak, ikhlas aja lah gitu. Yang penting ikhlas, ada kau. Amin. Yaudah Mas Ardi. Berikan sendiri nanti. Oh iya Mas. Yes. Kita aja Mas Ardi ya. Iya. Terus ini. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke silaturahmi ke Ya. Panti Asuhan. Alhamdulillah. Semoga anak-anaknya nanti gedenya jadi ulama semua. Amin. Berkat didikannya Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.